Ya, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Nabikia di channel Nabikia. Kali ini kita akan membahas mengenai toolbox yang ada di Adobe Premiere Pro. Check it out. Oke, toolbox ini merupakan alat bantu yang digunakan dalam edit video di Adobe Premiere Pro. Sebagaimana toolbox di Adobe yang lainnya seperti Photoshop, Illustrator, dan lain-lainnya. Jadi tool ini diibaratkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengedit video, meskipun tidak semuanya menggunakan toolbox, tapi kita harus tahu bagaimana dan apa saja toolbox yang ada di Adobe Premiere Pro. Mari kita langsung ke layar Adobe Premiere Pro. Nah, kita masuk ke workspace Adobe Premiere Pro sisi 2018. Di sini saya sudah ada timeline berisi video percobaan. Untuk bahan pengenalan tools, pada video sebelumnya saya sudah mengenalkan ada tab apa saja di tampilan layar Adobe Premiere Pro. Nah, kali ini saya akan jelaskan mengenai tab Toolbox yang letaknya berada di samping tab Timeline atau tab Sequence ya. Letaknya Portrait sebagaimana tools di software Adobe yang lainnya seperti Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Oke, saya akan jelaskan satu persatu apa saja yang ada di Toolbox ini. Dan yang paling penting, bagaimana cara pakainya. Ibarat pisau, kalau salah pakai dan nggak tahu fungsinya malah jadi membahayakan atau tidak bermanfaat. Oke, di sini ada tampilan 8 icon secara vertikal di toolbox ini. Yang sebenarnya jika diklik, di beberapa icon, ada beberapa icon lainnya yang terhidden atau tersembunyi di dalamnya. Jumlah tools yang ada di toolbox ini secara keseluruhan termasuk dengan yang di hidden ada 15 tools, yaitu Selection Tools, ada Track Select Forward Tool, yang terhidden ada Track Select Backward Tool, kemudian ada Ripple Tool, ada Rolling Edit Tool, ada Red Stretch Tool, ada Razor Tool, ada Slip Tool yang terhidden Slide Tool, ada Pen Tool, yang terhidden ada Rectangle Tool, Ellipse Tool, kemudian ada Hand Tool, yang terhidden ada Zoom Tool, ada Type Tool, yang terhidden ada Vertical Type Tool. Oke, kita kupas satu persatu apa saja tool ini dan bagaimana cara penggunaannya dan fungsinya. Tools yang pertama ialah Selection Tool. Tool ini sesuai namanya yaitu alat seleksi. Merupakan tool yang digunakan untuk men-select atau memilih video dan sebagainya ya. Selection Tool dapat digunakan untuk menggeser atau memindahkan video pada timeline kita ke atas, ke bawah, ke pinggir. Oke, ini penggunaan selection tool dengan klik kiri. Jika diklik kanan, maka akan muncul beberapa pengaturan ya, yang sesuai penggunaannya masing-masing. Itulah fungsi dari selection tool. Selection tool ini memiliki shortcut yaitu V ya, huruf V. Vitamin. Oke, tool yang berikutnya ialah Track Select Forward Tool. Track Select Forward Tool sesuai namanya yaitu alat untuk menseleksi semua track yang berada di sebelah kanannya. Yang artinya kita dapat menselect atau memilih satu track penuh. Misal ada banyak track namun kita ingin menselect satu track saja. Maka kita dapat menggunakan tool ini. Kita ke Selection Tool ya. Kalau kita klik satu, yang terselect cuma satu track saja. Jika kita ingin menggeser kedua track ini hanya dengan mengklik satu track ini, maka pakailah Track Select Forward Tool. Dengan cara klik di bagian icon Track Select Forward Tool, kemudian klik video yang sebelah kiri yang mau dipindahkan ya. Maka otomatis video yang sebelah kanannya atau track sebelah kanan terseleksi. Kita langsung geserkan atau diataskan ya. Dan semuanya track yang sebelah kanan ikut. Nah, kebalikannya untuk track select backward tool. Ya, ini fungsinya untuk menseleksi semua track yang berada di sebelah kiri yang diklik tool ini. Mari kita praktekannya penggunaan tools track select backward tool ini. Kita klik dulu track select backward tool. Nah, kita ingin memindahkan dua track sebelah kiri ini ke atas, tapi dengan mengklik satu track saja. Maka kita klik yang sebelah sini ya, yang paling kirinya kita klik, maka track sebelah kirinya dia akan ikut ke select ya.
Kita geser ke atas. Tools berikutnya ialah Ripple Edit Tool dengan shortcutnya huruf B. Tool ini berfungsi untuk melakukan penyesuaian titik edit atau untuk memindahkan klip lainnya ke dalam timeline kita. Penggunaan tool ini untuk editing bisa mempengaruhi durasi timeline. Bisa menjadi lebih panjang atau lebih pendek dari sebelumnya tergantung perlakuan dari Ripple Edit Tool. Baik, biar nggak pusing-pusing, kita langsung praktik saja ya. Di sini saya punya dua video. Video yang pertama, ini ada anak kecil sedang landing seperti superhero ya. Jatuh kemudian berdiri. Video yang kedua dengan zoom in ya. Dengan ukuran lebih besar, landing juga kemudian dia berdiri. Nah, jika diputar maka ada yang tidak enak ya, dia jatuhnya dua kali gitu ya. Tuk, tuk ya. Kita inginnya jatuh satu kali, nah di video yang kedua dia hanya berjalan aja, gak usah jatuh gitu. Maka kita klik Ripple Edit Tool, kita sesuaikan ya in point-nya atau titik pertama kita mau potong di video pertama. Oke, misalkan pada saat di sini ya landing ya, kita geser menggunakan Ripple Edit Tool. Oke, sampai sini. Nah, di sini video kedua di out point-nya ketika dia berdiri. Oke. Oke, sudah. Kita lihat hasil akhirnya. Ah ya, hanya sinkron ya. Gunakan Ripple Edit Tool. Di sini ada perubahan timeline ya. Yang awalnya video ini timelinenya berdurasi 6 menit 15 detik menjadi 5 menit 15 detik. Tools berikutnya ialah Rolling Edit Tool. Nah, setelah kita ripple ya, ini ada kita mau pindahkan titik in out point-nya. Jadi di video kedua kita pengennya dia pas lagi landing, pas di zoom in-nya, tanpa mempengaruhi durasi timeline. Tetap di 5:15. Kita klik Rolling Edit Tool. Kita pengennya di pas dia di sini ya. Kita pindahkan. Oke, maka akan seperti ini. Ya, pas di zoom in-nya pas dia lagi landing, bukan pas dia lagi berdiri. Oke, tetap di 5:15. Itu fungsi dari Rolling Edit Tool yang shortcutnya ialah huruf N, yaitu fungsinya untuk menyesuaikan titik pengeditan di antara dua klip tanpa mengurangi atau menambahkan sisa timeline. Tools berikutnya ialah Red Stretch Tool. Nah, fungsinya ini mirip dia menarik atau menekan ya suatu track. Jika track itu ditarik, jadi mirip karet ya ditarik, maka track itu yang awalnya berjalan normal, jika ditarik, dia akan melar atau jadi slow motion. Nah, sedangkan jika track itu ditekan, maka dia akan padat, efeknya terhadap track tersebut, maka dia akan lebih cepat ya. Kita langsung praktik saja. Di sini saya ada space kosong ya, jadi kita mau menutup space kosong ini dengan cara melambatkan video ini ya, tanpa mengurangi durasi timeline. Oke, kita gunakan Red Stretch Tool. Jadi ibarat karet ya, si track ini bakal melar kalau kita tarik dengan Red Stretch Tool, dan efeknya dia akan melambat ya, atau slow motion. Nah, sebaliknya, jika kita mau menekan track ini, maka dia akan jadi cepat. Contohnya seperti ini ya. Nah, dia lebih cepat ya. Jika kita tekan track tersebut dengan Red Stretch Tool, maka dia akan cepat. Tapi dampaknya akan ada space kosong di sini ya. Seperti itu. Itu manfaat dari Red Stretch Tool, yaitu berfungsi untuk mempercepat speed atau durasi
atau untuk memperlambat speed padat video. Apabila speed dipercepat, otomatis durasi video akan semakin singkat. Dan sebaliknya, jika speed diperlambat, maka durasinya akan bertambah. Oke, tools yang berikutnya ialah Razor Tool. Razor ya, bahasa Inggris dari silet, atau dia punya shortcutnya huruf C. Jadi, sebagai catatan ya, buat diingat teman-teman, ada dua tool yang sering banget dipakai editor dalam Adobe Premiere Pro ini, yaitu tool Selection Tool dengan shortcutnya V, dan Razor Tool untuk memotong dengan shortcutnya C dan V ya. Dihafalkan shortcutnya, nggak usah klik icon ya, cukup tekan aja huruf C atau huruf V. Misal kita mau memotong klip ini ya, kepanjangan, maka tekan Razor Tool atau huruf C, maka awalnya Selection Tool ya, seperti ini berubah menjadi seperti ini kodenya. Nggak klik. Nah, untuk menghapus, tekan V atau Selection Tool. Tekan, kemudian delete. Nah, ini menyisakan space ya. Jadi ada tips jika tidak ingin ada space ketika habis memotong, ketika mendelete ya, tekan Shift kemudian delete. Maka tidak akan menyisakan space, alias video yang di sebelah kanan akan otomatis menggeser ke kiri. Itu tipsnya, Shift delete. Oke, biar yang kepanjangan videonya, kita lanjutkan penjelasan tools lainnya di video part 2. Itulah penjelasan mengenai sebagian dari toolbox yang ada di Adobe Premiere Pro. Nanti kita akan belajar kembali toolbox sisanya di video part 2. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap semangat dan tetap kreatif. Assalamualaikum.